Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Anggi berdiri di depan cermin besar berbingkai emas, menatap pantulan dirinya dengan napas yang tertahan. Gaun pengantin berwarna putih gading itu melekat sempurna di tubuhnya, seolah ditenun dari cahaya rembulan dan impian masa kecil. Ribuan kristal kecil berkilauan di sepanjang korsetnya, menangkap cahaya lampu gantung di butik mewah itu, dan memantulkannya menjadi spektrum warna yang lembut. Hari ini adalah hari terakhirnya sebagai wanita lajang, hari terakhir untuk menyelesaikan semua detail kecil sebelum besok ia resmi menjadi istri Rian. Senyum tulus terukir di bibirnya. Semua kerja kerasnya selama ini, semua malam tanpa tidur yang ia habiskan untuk membangun perusahaannya dari nol, terasa begitu sepadan saat ia membayangkan akan berbagi sisa hidupnya dengan pria itu. Rian adalah segalanya yang tidak pernah Anggi sadari ia butuhkan. Di dunia bisnis yang kejam dan penuh persaingan, di mana setiap orang melihatnya sebagai CEO yang tangguh dan penuh perhitungan, Rian melihatnya sebagai Anggi. Pria itu mampu menembus benteng yang ia bangun di sekeliling hatinya, mengingatkannya cara tertawa lepas dan menikmati hal-hal sederhana. Mereka bertemu 2 tahun lalu dalam sebuah pameran teknologi. Anggi ada di sana sebagai investor utama, sementara Rian mempresentasikan perusahaan rintisan miliknya. Harisma dan semangat di mata Rian saat menjelaskan visinya langsung memikat Anggi. Hubungan mereka berkembang dari kemitraan profesional menjadi persahabatan, lalu bersemi menjadi cinta yang dalam. Bagi Anggi, Rian adalah pelengkapnya. Ia adalah pebisnis yang ulung, dan Rian adalah sang visioner yang kreatif. Bersama-sama, mereka terasa tak terkalahkan. Sempurna, Bu Anggi. Anda terlihat seperti seorang ratu. Puji desainer gaun itu, seorang wanita parubaya dengan senyum hangat. Anggi tertawa kecil. Terima kasih, Bu. Ini lebih dari yang saya bayangkan. Setelah menyelesaikan urusan gaun, Anggi meluangkan waktu sejenak di dalam mobilnya. Ia memandangi lalu lintas Jakarta yang padat dari jendela Rolls-Royce miliknya. Semua persiapan pernikahan sudah 100% rampung. Gedung hotel bintang 5 sudah dipesan, catering terbaik sudah disiapkan, dan ribuan undangan telah tersebar. Undangan itu bukan sekadar pemberitahuan pernikahan, itu adalah pernyataan. Seluruh kolega bisnisnya, para investor, tokoh masyarakat, bahkan beberapa pejabat pemerintah akan hadir. Pernikahan ini akan menjadi acara sosial terbesar tahun ini. Sedikit banyak, Anggi merasa bangga. Ia ingin menunjukkan pada dunia bahwa seorang wanita yang memulai karirnya dari sebuah ruko kecil kini bisa memiliki segalanya. Kerajaan bisnis yang bernilai ratusan miliar, dan seorang pria yang ia cintai di sisinya. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Nama, calon ibu mertua, tertera di layar. Anggi tersenyum dan segera mengangkatnya, mengharapkan pertanyaan seputar detail acara besok atau sekadar ucapan semangat. Halo, Bu, sapanya dengan ceria. Halo, Anggi. Suara di seberang terdengar aneh. Datar, formal, dan tanpa kehangatan yang biasanya ada. Ibu Yati, Ibu Rian, biasanya memanggilnya, anakku, atau setidaknya menggunakan nada yang lebih ramah. Saya harap saya tidak mengganggumu. Tentu saja tidak, Bu. Ada apa? Firasat Anggi mulai terasa tidak enak. Ada hal penting yang harus kita bicarakan sebelum pernikahan besok. Ini menyangkut masa depan keluarga. Saya ingin kamu datang ke rumah sekarang. Rian dan seluruh keluarga juga sudah berkumpul di sini. Anggi mengerutkan kening. Sekarang, Bu? Apa tidak bisa dibicarakan besok? Atau melalui telepon saja? Saya masih ada beberapa hal kecil yang harus diurus. Tidak bisa, jawab Ibu Yati tegas, nadanya tidak menerima bantahan. Ini harus dibicarakan secara langsung, tatap muka. Ini sangat penting, Anggi. Kami semua menunggumu. Panggilan itu berakhir begitu saja, meninggalkan Anggi dalam kebingungan. Permintaan itu terasa aneh dan mendesak. Mengumpulkan seluruh keluarga besar 1 hari sebelum pernikahan untuk sebuah pembicaraan penting, bukanlah hal yang wajar. Namun, cintanya pada Rian dan rasa hormatnya pada keluarga calon suaminya membuatnya menepis keraguan itu. Mungkin ini hanya tradisi keluarga mereka yang tidak ia ketahui. Mungkin mereka ingin memberikan restu terakhir atau nasihat pernikahan secara bersama-sama. Dengan menghela napas, ia menyuruh sopirnya untuk mengubah tujuan ke kediaman keluarga Rian di kawasan elit Pondok Indah. Sepanjang perjalanan, perasaan tidak nyaman itu semakin menjadi. Anggi mencoba menelepon Rian beberapa kali, tetapi panggilannya tidak diangkat. Pesan singkat yang ia kirimkan hanya menunjukkan 1 centang,
pertanda tidak terkirim atau ponselnya mati. Ini semakin aneh. Rian tidak pernah mematikan ponselnya, apalagi di saat-saat genting seperti ini. Anggi mencoba menenangkan dirinya, memikirkan hal-hal positif. Mungkin mereka sedang menyiapkan kejutan untuknya. Ya, pasti begitu. Sebuah pesta kejutan kecil dari keluarga sebelum ia resmi menjadi bagian dari mereka. Pikiran itu sedikit menghangatkan hatinya yang mulai dingin. Namun, semua pikiran positif itu lenyap seketika saat mobilnya berbelok memasuki gerbang rumah megah bergaya Eropa itu. Halaman depannya yang luas dan biasanya dipenuhi mobil anggota keluarga, kini terasa lengang. Hanya ada beberapa mobil yang terparkir. Dan satu di antaranya membuat jantung Anggi berhenti berdetak sesaat. Sebuah sedan hitam legam, berkilauan di bawah cahaya senja. Anggi mengenal mobil itu. Ia juga mengenal pemiliknya. Itu adalah mobil milik Pak Prayogo, seorang pengacara korporat yang memiliki reputasi sebagai hiu. Ia dikenal karena strategi hukumnya yang agresif dan tanpa ampun, seringkali disewa untuk pengambil alihan perusahaan atau sengketa bisnis yang rumit. Untuk apa pengacara seperti Pak Prayogo ada di acara pembicaraan keluarga? Keringat dingin mulai membasahi pelipis Anggi. Tangannya yang terkepal terasa dingin. Firasat buruk yang sedari tadi ia coba tepis kini berubah menjadi alarm bahaya yang berbunyi nyaring di kepalanya. Ini bukan tentang restu pernikahan. Ini bukan tentang kejutan. Sesuatu yang sangat salah sedang menantinya di dalam rumah itu. Dengan langkah yang terasa berat, ia keluar dari mobil dan berjalan menuju pintu utama yang menjulang tinggi, mempersiapkan diri untuk menghadapi apapun yang ada di baliknya. Pintu kayu jati yang berat itu terbuka bahkan sebelum Anggi sempat mengetuknya. Seorang asisten rumah tangga senior membukakan pintu dengan wajah tanpa ekspresi, hanya menunduk sedikit sebelum mempersilakannya masuk. Udara di dalam rumah terasa dingin dan pengap, sangat kontras dengan suasana hangat dan penuh tawa yang biasanya menyambut Anggi setiap kali ia berkunjung. Tidak ada suara musik, tidak ada aroma masakan dari dapur, hanya keheningan yang mencekam. Lorong utama yang biasanya terang benderang kini tampak remang-remang, seolah sengaja diredupkan untuk menciptakan atmosfer yang serius. Langkah kakinya di atas lantai marmer yang dingin menggema di seluruh ruangan, saat ia diantar menuju ruang keluarga utama. Dan di sanalah mereka semua berada. Pemandangan di hadapannya lebih mirip ruang sidang daripada ruang keluarga. Ibu Yati duduk di sofa tunggal yang paling besar, persis seperti seorang ratu di singgasananya. Wajahnya dingin dan keras, tatapannya tajam menusuk. Di sebelah kanannya, di sofa panjang, duduklah Rian. Pria yang seharusnya menjadi calon suaminya itu tidak menatapnya. Pandangannya kosong, diarahkan ke meja kopi di depannya. Di samping Rian, duduk beberapa paman dan bibinya, wajah mereka tegang dan canggung. Di seberang mereka, di sofa lain, duduklah Pak Prayogo, sang pengacara hiu, dengan setelan jas mahalnya, memegang sebuah tas kerja kulit. Ia tampak tenang dan profesional, seolah ini adalah ruang rapat dewan direksi. Seluruh komposisi itu terasa seperti sebuah jebakan yang telah diatur dengan cermat. Mereka semua duduk menghadap ke arah pintu masuk, menunggu kedatangannya seolah ia adalah seorang terdakwa yang akan segera diadili. Tidak ada yang berdiri untuk menyambutnya. Tidak ada senyum, tidak ada sapaan hangat. "Anggi, duduklah," kata Ibu Yati, suaranya memecah keheningan. Ia menunjuk sebuah kursi kosong yang sengaja diletakkan di tengah ruangan, terpisah dari yang lain, tepat di hadapan mereka semua. Posisi itu membuatnya merasa terisolasi dan menjadi pusat perhatian. Dengan jantung yang berdebar kencang, Anggi berjalan dan duduk di kursi itu. Punggungnya ia tegakkan, mencoba menampilkan aura tenang yang biasa ia tunjukkan dalam negosiasi bisnis yang alot, meskipun di dalam dirinya badai kebingungan dan ketakutan mulai mengamuk. Matanya mencari mata Rian, memohon penjelasan tanpa kata. Namun, Rian tetap menolak untuk bertemu pandang dengannya. Pria itu seolah telah menjadi orang asing dalam semalam. "Terima kasih sudah datang secepat ini," Ibu Yati memulai lagi. Nadanya sama sekali tidak terdengar berterima kasih. "Kami tahu ini sangat mendadak, tapi seperti yang saya katakan di telepon, ada hal yang sangat fundamental yang harus kita selesaikan sebelum kamu dan Rian mengikat janji suci besok." Anggi hanya mengangguk, tenggorokannya terasa kering untuk berbicara. Ia menunggu. Ibu Yati memberikan isyarat kepada Pak Prayogo. Sang pengacara dengan gerakan yang terlatih membuka tas kerjanya, mengeluarkan setumpuk dokumen tebal yang dijilid rapi, dan meletakkannya di atas meja kopi di depan Anggi. Suara kertas yang bergesekan dengan permukaan kaca meja terdengar begitu keras di ruangan yang senyap itu. "Sebelum kamu resmi menjadi bagian dari keluarga ini, menjadi istri dari putra satu-satunya saya, dan membawa nama keluarga kami," lanjut Ibu Yati, setiap katanya diucapkan dengan penekanan yang dingin, "ada beberapa syarat yang harus kamu penuhi."
Kami ingin memastikan masa depan Rian dan keluarga kami terjamin. Anggap saja ini sebagai bukti keseriusan dan komitmenmu pada pernikahan ini. Anggi menatap tumpukan dokumen itu, lalu beralih menatap wajah Ibu Yati, kemudian Rian, dan kembali ke dokumen itu. Tangannya terasa berat saat ia meraih kertas-kertas itu. Sampul depannya hanya bertuliskan, perjanjian pranikah, dengan huruf kapital yang tegas. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia membuka halaman pertama. Ia membaca baris pertama, lalu baris kedua, lalu paragraf pertama. Matanya bergerak cepat menyusuri pasal-pasal yang tertulis dalam bahasa hukum yang kaku. Semakin dalam ia membaca, semakin napasnya terasa sesak, seolah ada tangan tak terlihat yang mencekik lehernya. Kepalanya mulai pusing. Ini bukan perjanjian pranikah biasa yang bertujuan untuk melindungi aset masing-masing pihak. Ini adalah surat penyerahan kekuasaan. Ini adalah dokumen perampokan yang dilegalkan. Pasal demi pasal merinci hal yang sama dengan berbagai cara. Pasal 3 ayat A menyatakan bahwa setelah pernikahan sah, seluruh saham mayoritas Anggi di ANJ Group, perusahaan yang ia bangun dengan darah dan air mata, akan dialihkan ke dalam sebuah entitas baru yang kepemilikan utamanya dipegang oleh Rian. Pasal 5 menyatakan bahwa semua aset properti atas nama Anggi, termasuk Gria Tawang, penthouse, mewah tempat tinggalnya, beberapa unit apartemen investasi, dan sebuah villa di Bali, akan menjadi aset bersama dengan hak kelola penuh di tangan suami. Pasal 7, yang paling menyakitkan, menyebutkan bahwa semua pendapatan dan keuntungan bisnis Anggi di masa depan akan masuk ke dalam rekening bersama yang akses utamanya dipegang oleh Rian, dan Anggi hanya akan menerima tunjangan bulanan yang jumlahnya ditentukan oleh suaminya. Total nilai aset yang disebutkan dalam dokumen itu mencapai 200 miliar rupiah. Seluruh kerja keras hidupnya, seluruh kerajaannya, direbut darinya hanya dengan beberapa lembar kertas dan sebuah tanda tangan. Anggi merasa mual. Dunia di sekelilingnya seakan berputar. Ia mengangkat kepalanya perlahan, matanya nanar. Ia menatap Rian, kali ini dengan tatapan yang menuntut. Pria itu akhirnya mengangkat wajahnya. Di matanya, Anggi tidak menemukan cinta, penyesalan, atau bahkan keraguan. Yang ia temukan hanyalah kekosongan dan ambisi yang dingin. Itu adalah tatapan seorang rekan bisnis yang akan menutup sebuah kesepakatan, bukan tatapan seorang pria yang akan menikahi wanita yang dicintainya besok. Apa ini, Rian? Suara Anggi keluar lebih seperti bisikan serak. Sebelum Rian sempat menjawab, ibunya yang menyela. Itu adalah jaminan, Anggi. Jaminan bahwa kamu tulus mencintai putraku, bukan hanya menjadikannya pajangan. Kamu punya segalanya, sementara putraku masih merintis. Keluarga kami harus memastikan ia tidak akan berada di bawah bayang-bayangmu. Ia harus menjadi kepala keluarga yang sesungguhnya. Anggi ingin tertawa mendengar ironi itu. Kepala keluarga yang sesungguhnya dengan cara merampas semua hasil jerih payah istrinya? Ini bukan jaminan, kata Anggi, suaranya mulai menemukan kekuatan. Ini adalah perampokan. Pak Prayogo berdeham pelan. Ibu Anggi, jika boleh saya jelaskan. Dokumen ini sepenuhnya legal. Ini dirancang untuk menyatukan kekuatan finansial Anda berdua di bawah satu manajemen untuk kemajuan keluarga di masa depan. Ini adalah praktik yang cukup umum di kalangan keluarga konglomerat. Saya bukan berasal dari keluarga konglomerat, potong Anggi tajam. Saya membangun semua ini sendiri. Dan Anda, Rian, ia kembali menatap tunangannya, hatinya hancur berkeping-keping. Kamu setuju dengan ini semua? Rian akhirnya angkat bicara, suaranya terdengar canggung dan dibuat-buat. Sayang, ini hanya formalitas. Tentu saja aku tidak akan mengambil apapun darimu. Ini hanya untuk menenangkan ibu dan keluarga. Setelah kita menikah, kita bisa bicarakan lagi. Anggap saja ini simbol bahwa kamu percaya sepenuhnya padaku sebagai suamimu. Saat itulah Anggi tahu segalanya telah berakhir. Kata-kata manis itu, bujukan lembut itu, kini terdengar seperti racun di telinganya. Pria yang ia cintai, pria yang ia percayai dengan seluruh hatinya, ternyata adalah seorang penipu ulung. Dia adalah pion dalam permainan ibunya, atau mungkin, partner konspirasi yang sama liciknya. Seluruh hubungan mereka selama 2 tahun ini terasa seperti sebuah kebohongan besar yang dirancang untuk membawanya ke momen ini, ke meja penghakiman ini. Saat itu, Anggi sadar, pria yang dicintainya tidak pernah benar-benar ada. Dia hanya ilusi yang indah. Kata-kata Rian, anggap saja ini simbol bahwa kamu percaya sepenuhnya padaku. Menggantung di udara yang dingin, terasa seperti sebuah penghinaan yang paling keji. Simbol kepercayaan? Anggi menatap pria di hadapannya, pria yang semalam masih membisikkan kata-kata cinta dan janji masa depan, dan ia merasa seolah sedang menatap orang asing.
Simbol kepercayaan tidak datang dalam bentuk dokumen hukum setebal 50 halaman yang dirancang untuk melucuti setiap aset, setiap pencapaian, dan setiap ons kemandirian yang ia miliki. Simbol kepercayaan adalah tatapan mata yang tulus, pelukan yang menenangkan, dan keyakinan bahwa pasangannya akan selalu menjaganya, bukan merampoknya. Rasa sakit di dada Anggi begitu menusuk hingga ia nyaris tidak bisa bernapas. Ini bukan sekadar pengkhianatan biasa. Ini adalah sebuah operasi yang terencana, sebuah konspirasi yang rapi di mana ia adalah satu-satunya target. Setiap makan malam romantis, setiap liburan bersama, setiap tawa dan janji yang mereka bagi, kini terasa ternoda. Semua itu hanyalah bagian dari sebuah sandiwara panjang untuk membawanya ke titik ini, ke ruangan ini, untuk membuatnya menandatangani surat penyerahan dirinya. Cinta yang ia kira nyata ternyata hanyalah investasi paling licik yang pernah dilakukan seseorang padanya. Rian tidak pernah mencintai Anggi. Ia hanya mencintai apa yang dimiliki Anggi. Anggi menundukkan kepalanya, kembali menatap dokumen di tangannya. Kali ini, ia tidak lagi membacanya dengan hati seorang wanita yang patah hati. Ia membacanya dengan mata dingin seorang CEO yang sedang menganalisis kontrak yang merugikan. Ia bisa melihat kecerdikan jahat di balik setiap klausul. Bahasa hukum yang digunakan sangat presisi, menutup setiap celah yang mungkin bisa ia manfaatkan nanti. Ini bukan pekerjaan amatir. Ini adalah karya seorang profesional seperti Pak Prayogo, yang diperintahkan oleh pikiran licik Ibu Yati. Sebuah ingatan melintas di benaknya. Sekitar 6 bulan yang lalu, Rian datang padanya dengan sebuah proposal bisnis yang brilian. Ia ingin mengembangkan sebuah aplikasi yang menurutnya akan merevolusi industri logistik. Anggi, yang melihat potensi dalam ide itu dan lebih dari itu, melihat semangat di mata pria yang dicintainya, tanpa ragu menggelontorkan dana investasi awal sebesar 10 miliar rupiah. Jangan lewat perusahaan, sayang, kata Rian saat itu. Aku ingin ini murni milikku, bukan di bawah bayang-bayang ANG Group. Aku ingin membuktikan pada dunia, dan padamu, bahwa aku juga bisa. Anggi setuju. Ia mentransfer dana itu dari rekening pribadinya, sebagai tanda cinta dan dukungannya. Sekarang, ia bertanya-tanya, kemana uang itu pergi? Apakah aplikasi itu benar-benar ada? Atau itu hanya cara Rian untuk mulai menguras hartanya bahkan sebelum pernikahan? Ingatan lain muncul. Sebuah pertengkaran kecil antara dirinya dan Ibu Yati beberapa bulan lalu. Ibu Yati secara sambil lalu berkomentar bahwa seorang istri yang baik harus tahu tempatnya, yaitu di belakang suaminya. Bisnismu itu hebat, Anggi, katanya dengan senyum yang tidak sampai ke mata. Tapi jangan sampai kesuksesanmu itu membuat putraku merasa kecil. Saat itu, Anggi menganggapnya sebagai kekhawatiran seorang ibu dari generasi yang lebih tua. Sekarang, ia sadar itu adalah sebuah peringatan. Sebuah sinyal awal dari niat yang sesungguhnya. Mereka tidak pernah melihatnya sebagai calon menantu atau calon istri. Mereka melihatnya sebagai sebuah aset yang harus dikendalikan, sebuah tambang emas yang harus diambil alih. Pak Prayogo, sang pengacara, sepertinya merasakan pergeseran suasana hati Anggi. Ia berdeham untuk menarik perhatian. Ibu Anggi, saya bisa memahami jika Anda merasa terkejut, katanya dengan nada profesional yang dibuat-buat menenangkan. Namun, coba lihat dari perspektif yang lebih luas. Dokumen ini bertujuan untuk melakukan konsolidasi aset. Dengan menyatukan kekuatan finansial Anda dan Pak Rian di bawah satu manajemen terpusat, yaitu di bawah kepala keluarga, maka pengambilan keputusan strategis untuk masa depan akan menjadi lebih efisien. Ini adalah bentuk perencanaan warisan dan untuk mengamankan garis keturunan keluarga. Anggi nyaris tertawa sinis. Mengamankan garis keturunan. Efisiensi manajemen. Kata-kata korporat yang kosong itu digunakan untuk menutupi keserakahan yang telanjang. Ia mengangkat kepalanya. Getaran di tangannya sudah berhenti. Rasa sakit di hatinya mulai membeku, berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih keras, lebih dingin, dan jauh lebih berbahaya. Yaitu, ketenangan. Ketenangan seorang pejuang sebelum masuk ke medan perang. Ia meletakkan dokumen itu dengan rapi di atas meja kaca, persis di tengah-tengah. Ia tidak membantingnya. Ia meletakkannya dengan gerakan yang terkendali, seolah itu adalah sebuah objek yang tidak penting. Lalu, ia melipat kedua tangannya di pangkuan, menatap lurus ke arah Ibu Yati. Klausul tentang pengalihan saham ANG Group, ucap Anggi, suaranya terdengar sangat tenang, membuat semua orang di ruangan itu sedikit terkejut. Apakah ini ide Anda, Bu Yati? Ibu Yati tampak sedikit lengah dengan pertanyaan langsung itu, namun dengan cepat ia kembali menguasai diri. Itu adalah ide bersama. Kami sekeluarga menginginkan yang terbaik untuk masa depan kalian berdua. Saya mengerti, jawab Anggi datar.
Ia lalu beralih ke Rian. Dan bagian tentang tunjangan bulanan yang ditentukan oleh suami, apakah itu idemu, Rian? Agar kamu bisa merasa seperti kepala keluarga yang sesungguhnya? Rian tampak salah tingkah. Ia seperti kehilangan semua naskah yang telah disiapkan untuknya. Anggi, bukan begitu maksudnya. Itu hanya bahasa hukum. Tentu saja semua milikmu tetap milikmu. Tetapi di atas kertas ini, semua milikku akan menjadi milikmu. Potong Anggi, logikanya setajam silet. Dan di pengadilan, kertas inilah yang akan berbicara, bukan janji manismu. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Mereka semua, Rian, Ibu Yati, dan keluarga besarnya, tampak tidak menduga reaksi ini. Mereka mengharapkan air mata. Mereka mengharapkan drama. Mereka mengharapkan Anggi memohon atau histeris. Mereka tidak mengharapkan ketenangan yang dingin dan pertanyaan-pertanyaan yang menusuk tepat di jantung kebohongan mereka. Anggi kemudian mengalihkan pandangannya pada satu-satunya orang di ruangan itu yang bukan bagian dari keluarga. Pak Prayogo, katanya. Anda memiliki reputasi yang sangat baik di dunia hukum. Saya ingin bertanya sebagai seorang profesional kepada profesional lainnya. Apakah Anda secara pribadi menganggap dokumen ini etis? Menyerahkannya kepada seorang wanita sehari sebelum pernikahannya, tanpa ada kesempatan baginya untuk berkonsultasi dengan penasihat hukumnya sendiri. Wajah Pak Prayogo yang selalu tenang untuk pertama kalinya menunjukkan sedikit perubahan. Ia tidak menyangka akan diserang secara langsung. Tugas saya adalah mewakili kepentingan klien saya, Bu Anggi. Klien saya meminta saya untuk menyusun perjanjian pranikah yang kuat untuk melindungi aset keluarga, dan itulah yang saya lakukan. Melindungi aset keluarga? Anggi tersenyum tipis, senyum yang sama sekali tidak mengandung kebahagiaan. Aset siapa yang Anda lindungi? Keluarga ini tidak memiliki aset yang sebanding dengan milik saya. Dokumen ini tidak melindungi. Dokumen ini mengambil. Mari kita sebut sesuai dengan namanya. Rian, yang sepertinya sudah tidak tahan dengan ketenangan Anggi yang mengintimidasi, akhirnya kehilangan kesabarannya. Sifat aslinya yang tidak sabar dan arogan mulai muncul ke permukaan. Wajah penuh kepalsuan yang ia pasang selama ini mulai retak. Sudahlah, Anggi, bentaknya, suaranya naik 1 oktav. Wajahnya yang tampan kini terlihat tegang karena frustrasi. Kenapa kamu harus membuat semuanya jadi rumit? Ini hanya selembar kertas. Apa artinya kertas ini dibandingkan pernikahan kita? Dibandingkan masa depan kita? Tanda tangani saja, dan kita bisa lupakan semua ini. Kita bisa menikah dengan bahagia besok pagi. Semuanya akan kembali normal. Saat itulah Anggi melihatnya dengan sangat jelas. Di balik semua topeng, di balik semua kata-kata manis, inilah Rian yang sesungguhnya. Seorang pria yang tidak peduli pada perasaannya, tidak peduli pada kerja kerasnya, dan hanya peduli pada tujuannya sendiri. Pernikahan bahagia yang ia sebutkan hanyalah hadiah hiburan jika Anggi mau menyerahkan segalanya. Kata, tanda tangani saja, itu bukan lagi sebuah permintaan. Itu adalah sebuah perintah. Dan dalam perintah itu, Anggi akhirnya menemukan jawabannya. Jawaban yang akan menentukan langkahnya selanjutnya. Perintah Rian yang tidak sabar itu, bagaikan bensin yang disiramkan ke dalam api yang baru mulai menyala di dalam diri Anggi. Seluruh sisa cinta dan keraguan yang mungkin masih ada di hatinya lenyap seketika, terbakar habis menjadi abu. Yang tersisa hanyalah kejelasan yang dingin dan amarah yang membara. Ia menatap Rian, lalu ke Ibu Yati yang duduk dengan ekspresi puas, seolah putranya akhirnya menunjukkan ketegasannya. Anggi sadar, negosiasi telah selesai. Ini adalah babak deklarasi perang. Ibu Yati sepertinya merasakan kemenangan sudah di depan mata. Ia memutuskan untuk memberikan pukulan terakhir, sebuah ultimatum yang menurutnya tidak akan mungkin bisa ditolak oleh Anggi. Rian benar, Anggi, kata Ibu Yati dengan suara yang tajam dan penuh kemenangan. Pilihannya sederhana. Kamu tanda tangani dokumen itu sekarang, di sini, di depan kami semua. Atau pernikahan yang sudah disiapkan dengan megah itu, pernikahan yang semua orang bicarakan itu, batal. Sekarang juga, tidak ada pernikahan besok. Keheningan yang mengikuti ultimatum itu begitu pekat, seolah semua oksigen di ruangan itu telah tersedot habis. Anggi bisa merasakan tatapan semua anggota keluarga Rian tertuju padanya, menunggu reaksinya. Mereka semua adalah bagian dari konspirasi ini, para saksi bisu yang rela mengorbankannya demi keuntungan keluarga mereka. Rian, melihat wajah Anggi yang masih tenang, sepertinya merasa perlu menambahkan tekanan. Ia mengubah taktiknya, mencoba menggunakan senjata yang ia yakini paling ampuh untuk menyerang seorang wanita sukses seperti Anggi, rasa malu dan reputasi. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan,
mencoba memasang kembali ekspresi prihatin yang palsu. Sayang, coba pikirkan baik-baik, katanya dengan suara yang dibuat selembut mungkin. Aku tidak ingin kamu mengambil keputusan yang akan kamu sesali seumur hidup. Pikirkan tentang rasa malunya. Undangan sudah tersebar ke ratusan orang penting. Rekan-rekan bisnismu, para investor, bahkan sainganmu, semuanya akan hadir. Apa yang akan mereka pikirkan jika pernikahan ini tiba-tiba batal sehari sebelumnya? Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Berita akan menyebar seperti api. CEO ANG Group, Anggi, ditinggalkan calon suaminya di altar. Bayangkan judul-judul berita itu. Mereka akan membuat cerita-cerita liar. Mereka akan bilang kamu punya masalah, atau kamu tidak cukup baik. Orang-orang akan berbisik di belakangmu. Saham perusahaanmu bahkan bisa goyah karena berita ini. Investor akan mempertanyakan kestabilan emosionalmu. Semua yang sudah kamu bangun dengan susah payah bisa rusak hanya karena satu gosip. Ia menatap Anggi dalam-dalam, mencoba mencari celah di pertahanannya. Aku melakukan ini untuk melindungimu dari semua itu, Anggi. Dengan menandatangani ini, kita bisa melewati semua ini tanpa ada yang tahu. Kita tetap menikah, reputasimu aman, dan kita bisa hidup bahagia. Ini adalah jalan keluar yang paling mudah untuk kita berdua. Aku tidak mau melihatmu menanggung aib sebesar itu. Sungguh sebuah pertunjukan yang luar biasa. Rian membingkai pemerasan ini seolah-olah itu adalah sebuah tindakan penyelamatan. Ia menciptakan ancaman kehancuran reputasi, lalu menawarkan dirinya sebagai pahlawan yang bisa mencegahnya, dengan satu syarat kecil, Anggi harus menyerahkan seluruh hidupnya. Itu adalah jebakan yang sempurna, dirancang untuk menekan titik terlemah dari seseorang yang hidup di bawah sorotan publik. Anggi mendengarkan setiap kata dengan saksama. Ia melihat ke sekeliling ruangan. Pamannya Rian yang dulu selalu memujinya sebagai wanita inspiratif kini menatap lantai. Bibinya yang sering meminta nasihat investasi darinya, kini pura-pura sibuk dengan ponselnya. Mereka semua tahu ini salah, tetapi mereka memilih untuk diam. Kesunyian mereka adalah bentuk persetujuan. Di ruangan ini, Anggi benar-benar sendirian. Namun, di tengah isolasi itu, sesuatu yang aneh terjadi di dalam dirinya. Ia tidak merasa takut. Ia tidak merasa terancam. Jebakan rasa malu yang Rian dan ibunya siapkan dengan begitu cermat ternyata salah sasaran. Mereka telah membuat satu kesalahan perhitungan yang fatal. Mereka salah menilai target mereka. Mereka mengira Anggi adalah wanita biasa yang takut pada gosip, dan lebih mementingkan citra daripada harga diri. Mereka lupa, atau mungkin tidak pernah tahu, siapa Anggi sebenarnya. Anggi adalah wanita yang pernah diejek karena miskin saat kecil. Ia adalah wanita yang proposal bisnisnya pernah ditertawakan dan dilempar ke tempat sampah oleh calon investor. Ia adalah wanita yang pernah bekerja 36 jam, tanpa henti untuk menyelamatkan perusahaannya dari ambang kebangkrutan. Ia telah menghadapi penghinaan yang jauh lebih buruk daripada sekadar batal menikah. Ia telah melalui api dan bangkit dari abunya berkali-kali. Reputasinya tidak dibangun di atas citra yang rapuh, melainkan di atas fondasi baja dari hasil kerja keras, kecerdasan, dan ketangguhan. Saat Rian menyelesaikan pidato manipulatifnya, Anggi justru merasakan gelombang kekuatan yang luar biasa. Rasa sakit hatinya telah bermetamorfosis menjadi energi yang dingin dan terfokus. Amarahnya tidak meledak-ledak, melainkan mengkristal menjadi sebuah ketetapan hati yang tak tergoyahkan. Mereka pikir mereka telah menyudutkannya. Mereka tidak sadar, mereka baru saja membangunkan seekor naga yang sedang tertidur. Ia membiarkan keheningan itu berlangsung selama beberapa saat. Cukup lama hingga Rian dan Ibu Yati mulai bertukar pandang, yakin bahwa ancaman mereka telah berhasil. Cukup lama hingga Pak Prayogo mulai menyiapkan pena di atas dokumen itu, seolah penandatanganan hanya tinggal menunggu waktu. Mereka semua menatapnya, menunggu tangisannya pecah, menunggu kata, "Ya, aku setuju," keluar dari bibirnya yang bergetar. Namun, yang mereka dapatkan adalah sesuatu yang sama sekali tidak mereka duga. Setelah keheningan yang terasa seperti selamanya itu, Anggi perlahan mengangkat kepalanya. Tidak ada air mata di matanya. Yang ada hanyalah kilatan yang tajam dan berbahaya. Bibirnya yang tadinya pucat, kini perlahan menyunggingkan sebuah senyuman. Senyuman tipis, dingin, dan penuh dengan sesuatu yang tidak bisa mereka baca. Itu bukan senyuman kekalahan, juga bukan senyuman kebahagiaan. Itu adalah senyuman seseorang yang memegang semua kartu kemenangan, dan baru saja melihat lawannya, mempertaruhkan segalanya dengan tangan kosong. Ia menatap Rian, lalu Ibu Yati, dengan tatapan yang seolah bisa menembus jiwa mereka. "Kalian pikir," ucapnya pelan, suaranya terdengar jelas dan mantap di ruangan yang sunyi itu.
Hanya itu pilihan saya. Pertanyaan Anggi yang tenang dan tajam itu jatuh di tengah ruangan, seperti sebuah batu besar yang dilempar ke permukaan danau yang diam. Riaknya menyebar dengan cepat, mengganggu ketenangan dan rasa superioritas yang telah susah payah dibangun oleh Ibu Yati dan Rian. Senyum kemenangan di wajah Ibu Yati membeku, lalu perlahan memudar menjadi ekspresi bingung yang waspada. Rian, yang beberapa detik lalu masih membentak, kini terdiam, rahangnya terkatup rapat. Ia menatap Anggi seolah baru pertama kali melihat wanita itu. Pengacara mereka, Pak Prayogo, secara naluriah menegakkan punggungnya, insting profesionalnya memberitahunya bahwa situasi ini baru saja berbelok ke arah yang tidak terduga. Atmosfer di ruangan itu berubah secara drastis. Ketegangan yang tadinya bersifat menekan dan sepihak, kini menjadi ketegangan yang berbalas. Bukan lagi suasana seekor domba yang pasrah di hadapan serigala, melainkan suasana tegang antara dua predator yang saling mengukur kekuatan, di mana salah satunya baru saja menunjukkan taring yang tidak pernah diduga ada oleh lawannya. Keheningan yang menyusul terasa lebih berat dan lebih mengancam daripada semua kata-kata yang telah diucapkan. Anggi membiarkan keheningan itu bekerja untuknya. Ia tidak terburu-buru memberikan penjelasan. Ia membiarkan mereka semua meresapi pertanyaannya, membiarkan imajinasi mereka yang dipenuhi keserakahan kini, mulai dicemari oleh benih keraguan dan ketakutan. Dalam keheningan itu, Anggi mengamati mereka satu persatu dengan tatapan seorang analis. Ia melihat kepanikan kecil di mata Rian. Ia melihat kekesalan dan kebingungan di wajah Ibu Yati. Ia melihat kewaspadaan profesional di wajah Pak Prayogo. Dan pada anggota keluarga lainnya, ia melihat ketidaknyamanan yang semakin menjadi-jadi. Mereka datang untuk menyaksikan sebuah penaklukan yang mudah, bukan sebuah pertempuran yang rumit. Di dalam dirinya, badai emosi yang tadi mengamuk kini telah reda, menyisakan lautan yang dingin dan dalam. Rasa sakit itu masih ada, tentu saja, bersemayam di dasar hatinya seperti sebuah jangkar yang berat. Namun di atas permukaan, pikirannya bekerja dengan kejernihan yang luar biasa. Kejernihan yang hanya bisa lahir dari keterkejutan dan pengkhianatan terbesar. Mereka semua telah meremehkannya. Mereka melihat gaun cantiknya, senyum ramahnya, dan cintanya pada Rian, lalu menyimpulkan bahwa ia lemah. Mereka lupa bahwa untuk membangun kerajaan bisnis dari nol di dunia yang didominasi laki-laki, seorang wanita tidak hanya butuh kecerdasan, tetapi juga naluri bertahan hidup yang tajam dan kemampuan untuk menjadi kejam saat diperlukan. Nalurinya sebenarnya sudah memperingatkannya selama beberapa minggu terakhir. Ada hal-hal kecil yang terasa janggal. Rian yang menjadi lebih sering bertanya tentang detail operasional perusahaannya. Ibu Yati yang tiba-tiba sangat ingin tahu tentang penasihat keuangannya. Anggi, yang terbutakan oleh cinta, menepis semua itu sebagai minat tulus dari calon keluarga. Namun, sebagian kecil dari dirinya, bagian CEO yang selalu waspada, tidak pernah benar-benar tidur. Bagian itulah yang mendorongnya untuk menelepon Pak Budi, pengacara lamanya, 2 hari yang lalu. Hanya untuk berjaga-jaga, Pak, katanya saat itu. Tolong siapkan semua data terkait Rian. Semua yang pernah saya berikan padanya. Anggap saja ini audit internal sebelum merger. Bahkan saat mengatakannya, ia merasa konyol dan tidak enak hati pada Rian. Sekarang, ia bersyukur pada kewaspadaannya yang terasa berlebihan itu. Setelah membiarkan mereka tersiksa dalam ketidakpastian cukup lama, Anggi melakukan sebuah gerakan. Perlahan dan tanpa tergesa-gesa, ia mengulurkan tangan ke tas Hermes yang tergeletak di samping kursinya. Ibu Yati memperhatikan gerakan itu dengan mata menyipit, mungkin mengira Anggi akhirnya menyerah dan akan mencari tisu untuk mengusap air mata yang tak kunjung datang. Rian pun mencondongkan tubuhnya sedikit, penasaran. Namun, yang Anggi keluarkan dari dalam tasnya bukanlah tisu, melainkan sebuah ponsel pintar keluaran terbaru, dengan desain yang ramping dan modern. Benda itu tampak kontras dengan suasana kuno dan penuh konspirasi di ruangan itu. Di tangan Anggi, ponsel itu bukan lagi sekadar alat komunikasi. Ia adalah tongkat komando. Sebuah simbol kekuasaan dari dunia modern yang tidak mereka pahami, dunia di mana informasi adalah senjata dan kecepatan adalah segalanya. Dengan ibu jari yang bergerak lincah di atas layar sentuh, Anggi membuka daftar kontaknya. Ia tidak terburu-buru. Setiap gerakannya disengaja, dirancang untuk membangun ketegangan. Ia berhenti pada satu nama, namun tidak langsung menekannya. Ia mengangkat kepalanya sekali lagi, menatap langsung ke mata Ibu Yati. Tatapannya dingin dan menantang, seolah memberikan satu kesempatan terakhir bagi wanita itu untuk mundur. Ibu Yati, yang merasa otoritasnya ditantang, membalas tatapan itu dengan cemoohan. "Mau apa kamu, Anggi?" desisnya sinis. "Mau mengadu pada ibumu di desa? Memintanya menangis bersama-sama denganmu? Terlambat,
Anggi, tidak ada yang bisa menolongmu di sini. Senyum tipis kembali tersungging di bibir Anggi. Anda salah, Bu, jawabnya lembut. Saya tidak sedang mencari simpati. Saya sedang memanggil kavaleri. Dan dengan itu, ibu jarinya menekan tombol panggil berwarna hijau. Ia menempelkan ponsel itu ke telinganya. Seluruh ruangan menahan napas. Hanya butuh satu dering sebelum panggilan itu dijawab. Anggi tidak mengucapkan salam. Suaranya terdengar datar, efisien, dan penuh otoritas. Suara yang biasa ia gunakan di ruang rapat Dewan Direksi, bukan suara yang pernah didengar oleh keluarga Rian. Pak Budi, katanya. Rapatnya kita majukan. Kita mulai sekarang. Ia berhenti sejenak, mendengarkan jawaban dari seberang, lalu melanjutkan. Ya, lokasinya di kediaman Wijaya. Bawa semua tim dan dokumen yang sudah kita siapkan semalam. Mereka sudah siap menerima kita. Anggi menutup teleponnya tanpa menunggu jawaban lebih lanjut. Ia meletakkan ponselnya di atas meja, di samping tumpukan dokumen perjanjian pranikah itu. Dua benda itu bersanding, simbol dari dua dunia yang akan segera berbenturan, dunia pemerasan kuno mereka, dan dunia strategi korporat modern miliknya. Nama, Pak Budi, tidak berarti apa-apa bagi keluarga Rian. Namun, cara Anggi berbicara, kepercayaan diri yang terpancar dari setiap suku katanya, dan finalitas dalam perintahnya, mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh ruangan. Mereka semua sadar, badai yang sesungguhnya baru akan dimulai. Kata-kata terakhir Anggi masih menggantung di udara ketika Rian, yang pertama kali pulih dari keterkejutannya, tertawa sumbang. Itu adalah tawa yang dipaksakan, sebuah upaya putus asa untuk merebut kembali kendali situasi yang terasa lepas dari genggamannya. Pak Budi, ejeknya, mencoba terdengar meremehkan. Siapa itu? Teman hayalanmu? Sudahlah, Anggi, hentikan drama ini. Kamu tidak membuat siapapun terkesan. Ambil pulpennya dan tanda tangani kertas itu. Ibu Yati mengangguk setuju, raut wajahnya kembali mengeras. Benar. Kami tidak punya waktu untuk permainan kekanak-kanakanmu. Cepat selesaikan ini. Namun, gertakan mereka terasa hampa. Di bawah permukaan arogansi mereka, Anggi bisa melihat keraguan yang mulai merayap. Mereka melirik ke arah pintu utama, seolah setengah berharap dan setengah takut seseorang benar-benar akan muncul. Mereka tidak perlu menunggu lama. Kurang dari 3 menit setelah Anggi menutup teleponnya, bel pintu berbunyi. Suaranya yang nyaring terdengar seperti lonceng pertanda dimulainya sebuah babak baru. Asisten rumah tangga yang sama, yang kini wajahnya terlihat bingung dan sedikit cemas, berjalan tergesa-gesa untuk membuka pintu. Beberapa saat kemudian, ia kembali ke ruang keluarga, kali ini dengan langkah ragu. Maaf, Nyonya, katanya pada Ibu Yati, suaranya sedikit bergetar. Ada beberapa bapak-bapak di depan. Mereka bilang mereka tamu untuk Ibu Anggi. Sebelum Ibu Yati sempat merespons, rombongan itu sudah melangkah masuk ke dalam ruangan. Pemandangan yang tersaji membuat semua anggota keluarga Rian, termasuk Pak Prayogo, terkesiap. Yang memimpin rombongan itu adalah seorang pria berusia akhir 50-an. Ia mengenakan setelan jas berwarna abu-abu tua yang terlihat sederhana namun sangat berkelas. Rambutnya sudah memutih di beberapa bagian, dan kacamatanya berbingkai tipis. Ia tidak memiliki aura agresif seperti Pak Prayogo. Sebaliknya, ia memancarkan ketenangan dan otoritas yang tak terbantahkan. Pria itu adalah Budi Hartono, atau yang lebih dikenal di kalangan elit hukum sebagai Pak Budi, seorang pengacara legendaris yang hanya menangani kasus-kasus korporat bernilai triliunan. Reputasinya dibangun di atas strategi yang brilian dan etika yang tak tercela. Di belakangnya, berjalan dua pengacara muda yang tampak sangat tajam dan kompeten. Seorang pria dan seorang wanita, masing-masing membawa tablet di tangan mereka. Dan yang terakhir, adalah seorang pria berusia 40-an dengan wajah serius, membawa sebuah koper kerja dari bahan logam yang kokoh. Pria ini bukanlah pengacara. Ia adalah auditor forensik terkemuka yang biasa disewa untuk melacak penipuan keuangan yang paling rumit sekalipun. Kehadiran mereka berempat seketika mengubah dinamika ruangan itu. Jika sebelumnya ini adalah rumah keluarga Wijaya, sekarang tempat ini terasa seperti teritori netral yang baru saja diduduki oleh kekuatan yang jauh lebih superior. Tim Anggi berdiri berjajar dengan rapi, memancarkan profesionalisme yang dingin, kontras dengan keluarga Rian yang kini duduk dengan postur canggung dan wajah tegang. Namun, reaksi yang paling signifikan datang dari Pak Prayogo. Wajah pengacara hiu itu mendadak pucat pasi. Ia mengenali Pak Budi, tentu saja. Semua orang di profesinya mengenali sang legenda. Berhadapan dengan Pak Budi dalam sebuah sengketa hukum adalah mimpi buruk bagi pengacara manapun.
Fakta bahwa Anggi bisa memanggil seorang Budi Hartono untuk masalah pribadi dalam waktu kurang dari 5 menit menunjukkan tingkat kekuasaan dan koneksi yang jauh melampaui apa yang pernah mereka bayangkan. Pak Prayogo menelan ludah. Ia sadar, dirinya yang dianggap hiu, baru saja berhadapan dengan seekor paus pembunuh. Ia dan kliennya telah melakukan kesalahan perhitungan yang fatal. Di tengah keheningan yang terperangah itu, Anggi bangkit dari kursinya. Gerakannya anggun dan penuh percaya diri. Sisa-sisa kerapuhan dari Citra, calon menantu yang patah hati, telah menguap sepenuhnya. Kini yang berdiri di hadapan mereka adalah CEO ANJ Group, seorang pemimpin yang berada di elemennya, mengambil alih kendali dalam situasi krisis. Selamat sore, Pak Budi, tim, sapanya dengan nada bisnis yang tegas. Selamat sore, Bu Anggi, jawab Pak Budi, suaranya dalam dan menenangkan. Ibu Yati, yang masih mencoba memahami apa yang sedang terjadi, akhirnya menemukan suaranya, meskipun terdengar gagap. Si siapa mereka ini? Anggi, apa-apaan ini? Kamu membawa orang asing ke dalam rumah saya? Anggi menoleh, menatap lurus ke mata calon ibu mertuanya yang kini dipenuhi kebingungan dan ketakutan. Senyum dingin yang tadi sempat ia tunjukkan kini kembali, lebih tajam dan lebih berbahaya. Mereka bukan orang asing, Bu, jawab Anggi, suaranya terdengar jelas di seluruh ruangan. Mereka adalah tim manajemen krisis saya. Atau lebih tepatnya, mereka adalah orang-orang yang memastikan aset saya yang bernilai 200 miliar tidak jatuh ke tangan parasit. Kata, parasit, diucapkan dengan penekanan yang lembut namun mematikan. Kata itu menampar setiap wajah di keluarga Wijaya. Rian tersentak seolah benar-benar ditampar. Ibu Yati membuka mulutnya karena terkejut, tidak mampu berkata-kata. Anggi tidak memberi mereka waktu untuk pulih. Ia melambaikan tangannya dengan gerakan meremehkan ke arah dokumen perjanjian pranikah di atas meja. Kertas itu, katanya pada timnya, tidak lagi relevan. Kita tidak akan membahasnya. Ia lalu menoleh pada Rian dan Ibu Yati. Kita tidak akan membahas apa yang akan kalian ambil dari saya. Hari ini, kita akan membahas apa yang akan saya ambil kembali dari kalian. Ia memberikan isyarat pada sang auditor forensik. Pria itu melangkah maju dengan kopernya. Ia meletakkan koper itu di atas meja kopi yang sekarang terasa seperti meja operasi, membukanya dengan 2 bunyi klik yang tajam, dan mengeluarkan 4 salinan laporan tebal yang dijilid dengan sampul biru tua. Auditor itu kemudian, dengan gerakan yang efisien, menyerahkan 1 salinan kepada Rian, 1 kepada Ibu Yati, dan 1 kepada Pak Prayogo yang menerimanya dengan tangan gemetar. Salinan terakhir ia letakkan di hadapan Anggi. Rian dan Ibu Yati menatap sampul laporan itu dengan tatapan kosong. Di sana, tercetak dengan huruf kapital yang tegas dan tidak menyisakan ruang untuk keraguan, sebuah judul yang akan menjadi awal dari mimpi buruk mereka. Audit investasi aliran dana pribadi. Subjek, Anggraeni Purnama. Penerima, Rian Wijaya. Periode, Januari 2023, September 2025. Permainan telah berubah. Papan catur telah dibalik. Dan Anggi baru saja menunjukkan pada semua orang di ruangan itu bahwa sejak awal, dialah sang pemilik permainan. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan itu setelah sang auditor meletakkan laporan tebal di hadapan Rian dan Ibu Yati. Judul laporan itu seolah menjerit, sebuah dakwaan yang dicetak dengan tinta hitam di atas kertas putih. Rian menatap sampul itu tanpa bergerak. Wajahnya yang tadinya penuh arogansi kini menjadi topeng kosong tanpa ekspresi. Sementara itu, Ibu Yati menyambar laporan itu dengan gerakan kasar, tangannya yang gemetar penuh amarah membalik halaman pertama seolah ingin merobeknya. Ia sepertinya masih percaya bahwa ini semua hanyalah gertakan, sebuah taktik negosiasi yang rumit dari wanita yang ia anggap licik. Anggi tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya memberikan isyarat anggukan kecil kepada auditornya, Pak Danu. Pria itu mengerti. Ia membuka laptopnya, menyambungkannya ke sebuah proyektor portabel kecil yang ia arahkan ke dinding putih polos di ruang keluarga itu. Dalam sekejap, dinding yang biasanya memajang lukisan-lukisan mahal kini berubah menjadi layar presentasi, mengubah ruang keluarga mewah itu menjadi ruang pengadilan publik bagi keluarga Wijaya. Selamat sore, ucap Pak Danu, suaranya tenang, profesional, dan tanpa emosi. Sesuai mandat dari klien kami, Ibu Anggraeni Purnama, kami telah melakukan audit komprehensif terhadap semua aliran dana dan dukungan aset dari Ibu Anggi kepada Bapak Rian Wijaya selama 2 tahun terakhir. Izinkan saya memulainya dengan pendirian PT Inovasi Cipta Logistik, perusahaan rintisan milik Bapak Rian. Slide pertama muncul di dinding. Sebuah diagram alir yang rumit namun sangat jelas. Di sana terpampang bukti transfer bank sebesar 10 miliar rupiah pada tanggal 15 Februari 2023. Namun,
Pengirimnya bukanlah Anggi secara pribadi. Pengirimnya adalah sebuah perusahaan bernama Ventura Harapan Bangsa. Ventura Harapan Bangsa, jelas Pak Danu, menggunakan penunjuk laser untuk menyorot nama itu, adalah sebuah perusahaan investasi cangkang yang 100% sahamnya dimiliki oleh salah satu anak perusahaan ANJ Group. Dana ini dicatat sebagai investasi tahap awal atau seed funding. Wajah Ibu Yati yang tadinya marah kini berubah bingung. Ia selalu membanggakan putranya yang berhasil mendapatkan investor besar untuk memulai bisnisnya. Pak Danu melanjutkan ke slide berikutnya, yang menunjukkan laporan laba rugi perusahaan Rian. Grafik pendapatan yang stagnan dan grafik pengeluaran yang terus membengkak terpampang dengan jelas. Seperti yang bisa dilihat, selama 18 bulan beroperasi, perusahaan Bapak Rian terus merugi. Namun, perusahaan ini tidak pernah bangkrut. Mengapa? Karena ada 2 suntikan dana tambahan, lanjutnya sambil mengganti slide. 2 bukti transfer baru muncul, masing-masing senilai 5 miliar rupiah, dari 2 perusahaan angel investor yang berbeda. Dan setelah kami telusuri, kedua perusahaan ini juga merupakan entitas yang terafiliasi dengan ANJ Group. Jadi, pada dasarnya, perusahaan yang Bapak Rian klaim sebagai hasil jerih payahnya dari nol, sepenuhnya didanai dan disubsidi oleh Ibu Anggi sejak hari pertama. Rahang Rian mengeras. Keringat dingin mulai membasahi keningnya. Kerajaan yang ia banggakan ternyata hanyalah sebuah istana pasir yang dibangun dari uang Anggi. Selanjutnya, aset tempat tinggal, kata Pak Danu tanpa jeda. Gambar sebuah gria tawang, penthouse, mewah dengan pemandangan kota Jakarta muncul di layar, diikuti oleh salinan perjanjian sewa. Gria tawang di SCBD yang ditinggali oleh Bapak Rian selama ini, disewa dengan biaya 2 miliar rupiah per tahun. Namun, penyewanya bukanlah Bapak Rian. Penyewanya adalah PT Sentosa Propertindo, anak perusahaan ANJ Group, yang mencatatnya sebagai Wisma Eksekutif untuk tamu perusahaan. Slide berikutnya menampilkan foto mobil sport Maserati berwarna biru metalik yang biasa Rian pamerkan di media sosial. Mobil ini, kata Pak Danu, terdaftar sebagai salah satu dari 5 mobil direksi ANJ Group. Bapak Rian hanya diberikan hak pakai. Seluruh biaya perawatan, pajak, dan asuransi ditanggung oleh perusahaan Ibu Anggi. Pukulan demi pukulan terus dihantamkan dengan data yang dingin dan tak terbantahkan. Pak Danu menampilkan salinan tagihan kartu kredit premium, kartu tambahan atas nama Rian yang kartu utamanya dipegang oleh Anggi. Di sana terperinci semua pengeluaran gaya hidup mewah Rian. Jam tangan Patek Philippe seharga 1,5 miliar, perjalanan kelas bisnis ke Milan untuk riset mode, makan malam di restoran berbintang Michelin bersama teman-temannya yang ia sebut sebagai menjamu calon klien. Semua dibayar oleh Anggi. Ibu Yati tidak lagi melihat ke layar. Ia menunduk menatap laporan di tangannya, wajahnya pucat pasi. Kebanggaan yang ia rasakan pada putranya, pria sukses yang berhasil memikat hati seorang CEO kaya raya, kini hancur berkeping-keping. Putranya bukanlah seorang pangeran yang memenangkan hati putri raja. Putranya hanyalah seorang benalu yang hidup dari kemurahan hati sang putri. Rasa malu yang ia rasakan begitu hebat, membuatnya gemetar tak terkendali. Anggota keluarga yang lain mulai beringsut menjauh, menciptakan jarak fisik dari Rian dan ibunya, seolah takut ikut tercemar oleh aib ini. Setelah Pak Danu menyelesaikan presentasinya, Anggi akhirnya angkat bicara. Ia berdiri, melangkah perlahan ke tengah ruangan. Ia tidak lagi menatap mereka dengan amarah, melainkan dengan tatapan yang dipenuhi kekecewaan yang mendalam. Selama 2 tahun, saya memberikanmu segalanya, Rian, katanya, suaranya pelan namun terdengar oleh semua orang. Saya memberimu modal, fasilitas, koneksi, dan yang terpenting, kepercayaan saya. Saya melakukannya bukan karena saya buta. Saya melakukannya karena saya ingin melihat pria seperti apa kamu sebenarnya. Ia berhenti sejenak, menatap lurus ke mata Rian yang kini dipenuhi keputusasaan. Saya ingin tahu, jika diberi semua sarana untuk menjadi hebat, apakah kamu akan benar-benar membangun sesuatu yang membanggakan? Ataukah kamu hanya akan terlena dan menikmati semua kemewahannya? Saya memberimu kesempatan untuk menjadi seorang raja, tapi kamu memilih untuk tetap menjadi seorang pangeran manja yang hidup dari tunjangan. Saya mengharapkan seorang partner seumur hidup. Lanjutnya, suaranya sedikit bergetar karena emosi yang ia tahan. Tapi yang saya dapatkan adalah seorang beban yang bahkan tidak tahu terima kasih. Dan puncaknya, ia menunjuk dokumen perjanjian pranikah yang masih tergeletak di meja. Setelah semua yang saya berikan, kamu dan ibumu masih punya keberanian untuk mencoba merampok sisa-sisa yang belum saya berikan. Anggi mengambil laporan audit dari meja, mengangkatnya agar semua bisa melihat. Jadi, seluruh kesuksesan yang Ibu Yati banggakan, seluruh
Modal, yang kamu gunakan untuk mencoba menjebakku dengan rasa malumu, katanya dengan suara yang kembali tegas dan dingin. Sebenarnya dibiayai olehku. Kamu tidak datang ke meja perundingan ini dengan membawa apapun, Rian. Kamu tidak punya apa-apa. Pernyataan itu adalah vonis mati bagi harga diri Rian dan keluarganya. Kerajaan pasir yang mereka bangun dengan sombong kini telah tersapu bersih oleh gelombang kebenaran, tidak menyisakan apapun selain lumpur rasa malu. Keheningan yang mengikuti pernyataan Anggi terasa absolut. Rian terpaku di kursinya, wajahnya pucat seperti mayat, matanya kosong menatap lantai. Ia telah dilucuti, tidak hanya secara finansial, tetapi juga secara mental. Seluruh identitas, pria sukses, yang ia bangun dengan susah payah telah dihancurkan di depan seluruh keluarganya. Ibu Yati gemetar hebat. Bibirnya bergerak-gerak tanpa suara, campuran antara amarah, malu, dan ketakutan mencekik tenggorokannya. Pak Prayogo, pengacara mereka, tampak seperti orang yang baru saja menyaksikan kliennya berjalan ke tiang gantungan dengan sukarela. Ia menutup laporan audit di tangannya dengan gerakan lesu, tahu bahwa pertempuran ini sudah berakhir bahkan sebelum ia sempat melepaskan satu tembakan pun. Pada saat itulah, Pak Budi melangkah maju. Jika Pak Danu adalah sang eksekutor yang membongkar kebohongan, maka Pak Budi adalah sang hakim yang akan membacakan putusan. Ia berhenti di samping Anggi, kehadirannya yang tenang namun berwibawa langsung mendominasi ruangan. Ia tidak meninggikan suaranya. Ia tidak perlu melakukannya. Pak Prayogo, sapa Pak Budi, dengan sengaja hanya menyapa pengacara di seberang, sebuah isyarat profesional yang secara efektif mengabaikan Rian dan Ibu Yati seolah mereka tidak lagi relevan dalam diskusi ini. Saya yakin Anda sudah melihat gambaran besarnya. Klien saya, Ibu Anggi, telah menjadi korban dari apa yang tampaknya merupakan skema penipuan dan percobaan pemerasan yang terencana. Mengingat hal tersebut, kami akan mengambil beberapa langkah hukum, efektif mulai malam ini. Pak Budi membuka map yang ia bawa dan mengeluarkan beberapa set dokumen. Pertama, mengenai aset, katanya sambil menyerahkan set dokumen pertama kepada Pak Prayogo. Ini adalah surat penarikan aset perusahaan. Perwakilan dari ANJ Group akan tiba di kediaman Bapak Rian besok pagi pukul 9 untuk mengambil kembali unit mobil Maserati tersebut. Kedua, ini adalah surat pemberitahuan terminasi fasilitas perusahaan. Bapak Rian memiliki waktu 24 jam untuk mengosongkan Gria Tawang di SCBD. Ia diizinkan membawa barang-barang pribadi miliknya saja. Tim keamanan kami akan mengawasinya. Setiap kalimat yang diucapkan Pak Budi adalah paku yang menancap di peti mati kehidupan mewah Rian. Ketiga, dan yang paling penting, lanjutnya, menyerahkan dokumen lain yang terlihat lebih tebal. Mengenai PT Inovasi Cipta Logistik. Seluruh dana yang sebelumnya dicatat sebagai investasi dari entitas-entitas yang terafiliasi dengan klien saya, kini secara resmi kami klasifikasikan ulang sebagai pinjaman bisnis. Ini adalah surat tagihan resmi. Total utang pokok beserta bunga yang harus segera dilunasi oleh Bapak Rian kepada klien saya adalah sebesar 22,5 miliar rupiah. Jatuh tempo, 7 hari dari sekarang. Ibu Yati terkesiap. Jumlah itu mustahil bisa mereka bayar. Itu adalah tiket satu arah menuju kebangkrutan total. Dan itu baru dari sisi perdata. Tambah Pak Budi, nadanya menjadi lebih serius. Klien saya juga berniat untuk menempuh jalur pidana. Kami sedang dalam proses menyusun laporan ke kepolisian atas dasar dugaan tindak pidana penipuan berdasarkan pasal 378 KUHP dan percobaan pemerasan berdasarkan pasal 368. Ia berhenti sejenak, membiarkan bobot kata-katanya meresap. Sebagai bukti utama untuk percobaan pemerasan, kami akan menyerahkan dokumen perjanjian pranikah yang Anda susun ini sebagai bukti A. Ia menunjuk dokumen laknat itu. Dan sebagai bukti pendukung. Pak Budi melirik ke arah Anggi. Anggi mengeluarkan ponselnya, membuka sebuah file, dan menekan tombol putar. Rekaman suara yang jernih langsung memenuhi ruangan. Suara Ibu Yati, tanda tangani, atau pernikahan ini batal. Sekarang juga. Suara Rian, pikirkan tentang rasa malunya. CEO Anggi ditinggal di altar. Aku melakukan ini untuk melindungimu dari semua itu. Seluruh percakapan di ruangan itu, setiap ancaman, setiap kata manipulatif, telah direkam dengan sempurna. Wajah Rian dan Ibu Yati berubah dari pucat menjadi hijau. Mereka tidak tahu bahwa setiap kata yang mereka ucapkan untuk menjebak Anggi kini, menjadi jerat bagi leher mereka sendiri. Rekaman ini, kata Pak Budi dengan tenang setelah rekaman berhenti, akan kami serahkan kepada pihak berwajib. Ditambah lagi, kami memiliki bukti rekaman percakapan telepon antara Ibu Yati dengan seorang perencana keuangan 2 bulan lalu,
di mana ibu secara eksplisit membahas strategi untuk mengambil alih kendali penuh atas aset Ibu Anggi setelah pernikahan. Niat jahat atau mens reanya sudah sangat jelas dan terencana. Ruangan itu sunyi senyap. Keluarga Wijaya kini benar-benar terpojok, tanpa jalan keluar. Namun, kata Pak Budi, mengubah nadanya sedikit, seolah menawarkan seutas tali. Klien saya adalah orang yang berbelas kasih. Ia tidak ingin melihat masalah ini menjadi tontonan publik yang berlarut-larut, jika tidak terpaksa. Oleh karena itu, Ibu Anggi bersedia memberikan satu tawaran. Ia meletakkan dokumen terakhir di atas meja. Ibu Anggi akan mempertimbangkan untuk menunda pengajuan laporan pidana dan menegosiasikan ulang pembayaran utang perdata dengan beberapa syarat. Pertama, Bapak Rian dan Ibu Yati harus menandatangani surat pengakuan dan permintaan maaf penuh. Kedua, kalian berdua menandatangani perjanjian kerahasiaan seumur hidup yang melarang kalian untuk membicarakan Ibu Anggi, bisnisnya, atau hubungan ini kepada siapapun. Pelanggaran atas perjanjian ini akan dikenakan denda sebesar 50 miliar rupiah. Ketiga, kalian harus menyerahkan permintaan maaf publik secara tertulis, yang narasinya akan disusun oleh tim humas klien saya. Tawaran itu adalah sebuah penghinaan total. Sebuah penyerahan diri tanpa syarat. Mereka tidak hanya akan kehilangan segalanya, tetapi juga harus mengakui kejahatan mereka dan hidup dalam kebisuan selamanya. Pak Budi menatap Pak Prayogo yang tampak hancur. Saya sarankan Anda mendiskusikan tawaran ini dengan klien Anda, kolega. Waktu Anda tidak banyak. Pak Prayogo menatap tumpukan bukti di hadapannya. Audit keuangan, surat penarikan aset, surat tagihan utang, dan ancaman rekaman suara yang tak terbantahkan. Ia tahu tidak ada pembelaan apapun yang bisa ia ajukan di pengadilan. Mereka akan kalah telak. Dengan napas berat dan bahu yang merosot, ia menoleh ke arah Ibu Yati dan Rian yang menatapnya dengan putus asa. Sebaiknya, ucap Pak Prayogo pelan, suaranya serak karena kekalahan. Kita bekerja sama. Saran dari Pak Prayogo, yang diucapkan dengan nada pasrah seorang jenderal yang menyerah, adalah percikan api yang menyulut ledakan. Seluruh ketegangan, ketakutan, dan amarah yang terpendam di dalam diri Ibu Yati, akhirnya meledak dalam sebuah amukan yang dahsyat dan tidak terkendali. Topeng wanita bangsawan yang agung dan penuh perhitungan itu hancur berkeping-keping, menampakkan wajah asli seorang tiran yang histeris karena kehilangan kekuasaannya. Bekerja sama? Teriaknya, suaranya melengking dan pecah. Ia melompat berdiri, menunjuk wajah pengacaranya dengan jari gemetar. Aku membayarmu mahal bukan untuk menyuruhku menyerah. Lawan mereka. Lakukan sesuatu. Tidak ada yang bisa saya lakukan, Bu, jawab Pak Prayogo getir. Mereka punya semuanya. Audit, bukti transfer, rekaman. Kita tidak punya apa-apa. Tidak berguna, jerit Ibu Yati. Kehilangannya akan target yang logis membuatnya berbalik ke arah putranya sendiri. Dan kamu, raungnya pada Rian yang masih membeku. Lihat apa yang kamu lakukan. Kamu seharusnya bisa mengendalikannya. Kamu seharusnya sudah membuatnya menandatangani ini berbulan-bulan yang lalu. Kenapa kamu begitu lemah? Kenapa aku harus punya anak selemah kamu? Serangan itu, tuduhan itu, sepertinya berhasil menyadarkan Rian dari kelumpuhannya. Namun, kesadarannya tidak membawanya pada martabat atau perlawanan, melainkan pada tingkat keputusasaan yang paling rendah. Insting bertahan hidupnya yang paling dasar mengambil alih. Dan dalam situasi ini, instingnya menyuruhnya untuk mencari kambing hitam dan memohon belas kasihan. Dengan gerakan yang tiba-tiba dan menyedihkan, Rian menjatuhkan dirinya dari sofa dan berlutut di lantai marmer yang dingin di hadapan Anggi. Ia merangkak beberapa langkah, mencoba meraih ujung pakaian Anggi. Air mata buaya mulai membanjiri wajahnya yang tampan. Anggi, tolong ampunkan aku. Isaknya, suaranya parau dan penuh kepalsuan. Aku mohon, jangan lakukan ini. Aku masih mencintaimu, aku bersumpah. Ini semua bukan ideku. Ini semua rencana ibu. Dia yang memaksaku. Dia yang bilang ini satu-satunya cara agar aku bisa setara denganmu. Ia menoleh ke arah ibunya yang menatapnya dengan ngeri. Dia yang merencanakan semuanya, Anggi. Dia yang menyewa Pak Prayogo. Dia yang menyusun setiap pasal di perjanjian itu. Aku hanya takut padanya. Aku tidak punya pilihan. Tolong percaya padaku, Anggi. Kita bisa lupakan semua ini. Kita usir mereka semua dan kita tetap menikah besok. Aku akan melakukan apapun yang kamu mau. Itu adalah pemandangan yang paling menjijikan yang pernah Anggi saksikan. Seorang pria yang mengorbankan ibunya sendiri untuk menyelamatkan dirinya. Pengkhianatan terakhir yang pengecut itu adalah titik terendah dari karakternya. Ibu Yati menatap putranya dengan tatapan tak percaya,
matanya membelalak. Rasa sakit karena dikhianati oleh darah dagingnya sendiri, tampak jauh lebih menyakitkan daripada kehilangan semua harta yang ia incar. Ikatan antara ibu dan anak itu putus di saat itu juga, hancur oleh keserakahan dan kepengecutan. Anggi menatap Rian yang bersujud di kakinya tanpa ekspresi. Permohonan cintanya yang palsu tidak lagi menyentuh hatinya. Ia merasa seolah sedang melihat serangga yang menyedihkan, bukan pria yang pernah ia cintai. Sementara drama tragis itu berlangsung, anggota keluarga Wijaya yang lain melihat kesempatan mereka. Satu persatu, mereka mulai bergerak dalam keheningan. Seorang paman tiba-tiba berdiri, berdeham canggung. Sepertinya ini sudah menjadi urusan keluarga inti, katanya pelan. Kami sebaiknya tidak ikut campur. Tanpa menunggu jawaban, ia dan istrinya bergegas keluar ruangan. Yang lain dengan cepat mengikuti. Mereka meninggalkan ruangan itu seperti tikus yang melarikan diri dari kapal yang karam, tidak ingin ikut tenggelam bersama Rian dan ibunya. Dalam sekejap, ruangan yang tadinya penuh sesak itu kini hanya menyisakan para pelaku utama, korban, dan tim hukumnya. Anggi sudah melihat cukup. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan atau didengar. Pertunjukan kehancuran diri mereka sudah lebih dari cukup. Dengan ketenangan yang mutlak, ia menoleh kepada pengacaranya. Pak Budi, katanya, suaranya kembali datar dan profesional, mengabaikan total pria yang masih menangis di kakinya. Urusan saya di sini sudah selesai. Tolong Anda selesaikan semua proses administrasinya dengan Pak Prayogo. Pastikan semua dokumen ditandatangani malam ini juga. Baik, Bu Anggi, jawab Pak Budi, mengangguk hormat. Anggi lalu merapikan blazernya yang sedikit kusut. Ia melangkah melewati Rian seolah pria itu tidak ada di sana. Gerakannya mantap dan tanpa ragu saat ia berjalan menuju pintu keluar. Ia tidak perlu berlari. Ia berjalan dengan langkah seorang pemenang yang akan meninggalkan medan perang, setelah memastikan musuhnya tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Namun, tepat di ambang pintu, ia berhenti sejenak. Ia tidak menoleh ke belakang, hanya sedikit memiringkan kepalanya. Oh, dan satu hal lagi, katanya, suaranya terdengar jelas di ruangan yang kini kembali hening. Mengenai rasa malu yang kalian begitu khawatirkan akan menimpa saya. Ia berhenti, membiarkan mereka menunggu kalimat terakhirnya. Jangan khawatir, lanjutnya. Tim humas saya sedang bekerja lembur malam ini. Mereka sedang menyusun siaran pers resmi dari ANJ Group. Judul sementaranya adalah, CEO Anggraeni Purnama sukses gagalkan upaya penipuan bernilai ratusan miliar di balik kedok pernikahan. Saya rasa, semua rekan bisnis kita akan sangat tertarik membaca cerita versi itu. Mereka akan tahu persis siapa yang harus mereka percaya. Setelah menjatuhkan bom terakhir itu, Anggi melangkah keluar dari rumah itu tanpa menoleh lagi. Ia meninggalkan mereka semua di dalam reruntuhan yang mereka ciptakan sendiri, terperangkap dalam kebisuan yang diselimuti oleh aib dan kehancuran total. Udara malam di luar terasa segar dan bersih, seolah menyambut kebebasannya yang baru. Langit di ufuk timur Jakarta mulai diwarnai goresan jingga dan ungu saat fajar menyingsing. Hari ini, Sabtu, 27 September 2025, seharusnya menjadi hari pernikahan Anggi. Seharusnya pagi ini ia terbangun di kamar suite presidensial sebuah hotel mewah, dikelilingi oleh para pengiring pengantin, dengan perut penuh debaran gugup yang membahagiakan. Kenyataannya, Anggi terbangun di tempat tidurnya sendiri, di dalam geria tawangnya yang tenang dan luas. Tidak ada gaun pengantin yang tergantung. Tidak ada riuh rendah persiapan. Yang ada hanyalah keheningan yang damai dan secangkir kopi hitam pekat yang baru diseduh, yang uapnya menari-nari di udara pagi yang sejuk. Ia berdiri di depan jendela kaca raksasa yang membentang dari lantai ke langit-langit, mengenakan jubah tidur sutra berwarna zamrud. Dari ketinggian lantai 70, ia menatap kota yang mulai menggeliat di bawahnya. Ia tidak merasakan kesedihan. Ia tidak merasakan kehilangan. Yang ia rasakan adalah sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan, kelegaan. Beban berat yang selama ini tidak ia sadari ada di pundaknya kini telah terangkat. Ia merasa ringan, bebas, dan utuh. Ponselnya yang tergeletak di meja marmer mulai bergetar tanpa henti. Bukan panggilan telepon, melainkan rentetan notifikasi pesan dan email. Rasa penasaran mendorongnya untuk melihat. Pak Budi mengirim pesan singkat pada pukul 2 dini hari, semua dokumen sudah ditandatangani. Selamat, Bu Anggi. Anda sudah bebas. Anggi membuka beberapa portal berita bisnis di tabletnya. Sesuai janjinya, tim humasnya telah bekerja dengan sangat cepat dan efisien. Berita utama di hampir semua media bukanlah tentang gosip pernikahan yang batal, melainkan sebuah narasi yang sepenuhnya berbeda. Forbes Indonesia, ketajaman bisnis CEO ANJ Group, Anggraeni Purnama, bongkar konspirasi keuangan jelang pernikahan. Bloomberg,
ANJ Group rilis pernyataan resmi, sebut pembatalan pernikahan terkait upaya pengambil alihan aset secara ilegal. Detik Finance, saham ANJ Group justru menguat, investor apresiasi ketegasan dan integritas CEO Anggi. Narasi itu sempurna. Ia bukanlah korban yang ditinggalkan di altar. Ia adalah seorang pemimpin yang cerdas dan kuat, yang melindungi kerajaannya dari serangan musuh, bahkan jika musuh itu bersembunyi di balik topeng cinta. Pesan-pesan mulai membanjiri ponselnya. Dari para CEO perusahaan lain, dari investor, bahkan dari beberapa pesaing bisnisnya. Semuanya berisi kalimat-kalimat dukungan dan kekaguman. Langkah yang berani, Anggi. Salut, tulis salah satu konglomerat senior. Kamu menunjukkan pada mereka siapa bosnya. Kami bangga padamu, tulis seorang mentor lamanya. Di tengah kesibukannya membaca pesan, sebuah berita kecil di pojok layar televisi yang menyala tanpa suara menarik perhatiannya. Sebuah rekaman amatir menunjukkan Rian dan Ibu Yati, dengan wajah ditutupi jaket, berjalan tergesa-gesa memasuki sebuah kantor firma hukum tadi malam. Mereka tampak hancur dan kalah. Anggi menatap layar itu sejenak, lalu mematikannya. Kisah mereka bukan lagi bagian dari hidupnya. Asisten pribadinya menelepon tepat pukul 8 pagi, suaranya terdengar ragu dan penuh simpati. Selamat pagi, Bu Anggi. Saya turut prihatin atas beritanya. Jadwal Ibu hari ini? Ia ragu-ragu. Apakah perlu saya batalkan semua? Anggi berjalan menuju lemari pakaiannya yang besar. Ia melewati gaun-gaun malam dan pakaian santai, lalu berhenti di bagian setelan kerja. Ia memilih sebuah setelan berwarna biru tua yang tajam, sebuah simbol kekuatan dan otoritas. Terima kasih atas perhatianmu, Rina, jawab Anggi, suaranya tenang dan mantap. Tapi tidak ada yang perlu dibatalkan. Pindahkan rapat dewan direksi yang seharusnya lusa menjadi jam 10 pagi ini. Aku punya proposal baru yang harus segera kita diskusikan. Proposal baru, Bu? Tanya Rina kaget. Ya, kata Anggi sambil menatap pantulan dirinya di cermin. Yang menatapnya kembali bukanlah seorang pengantin yang patah hati, melainkan seorang ratu yang baru saja memenangkan kembali kerajaannya. Matanya bersinar dengan semangat dan ambisi yang baru. Proposal ekspansi bisnis ke pasar Eropa. Proyek senilai 500 miliar. Kirimkan materinya ke semua anggota dewan sekarang juga. Ia menutup teleponnya. Pernikahan yang seharusnya menjadi puncak kebahagiaan pribadinya telah berubah menjadi ujian terberat dalam hidupnya. Namun, ia tidak hanya lulus dari ujian itu. Ia keluar sebagai pemenang mutlak, lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih fokus dari sebelumnya. Ia telah kehilangan seorang tunangan, tetapi ia telah menemukan kembali dirinya sendiri. Dan bagi Anggi, itu adalah pertukaran yang sangat menguntungkan. Dengan secangkir kopi di tangan dan seluruh kerajaan bisnis di ujung jarinya, Anggi siap memulai hari barunya. Bukan sebagai seorang istri, melainkan sebagai seorang CEO yang akan menaklukkan dunia. Fajar baru telah tiba, dan ini adalah sepenuhnya miliknya. Riuh tepuk tangan yang membahana menggema di seluruh aula konferensi megah di Singapura. Ribuan pasang mata dari berbagai penjuru dunia, para CEO, inovator, dan investor, tertuju pada satu sosok yang berdiri dengan tenang di tengah panggung. Sosok itu adalah Anggraeni Purnama. Ia baru saja menyelesaikan pidato utamanya dalam Forum Ekonomi Asia tentang membangun ketahanan korporat, mengubah krisis menjadi akselerasi pertumbuhan. Anggi di atas panggung hari ini adalah versi yang lebih tajam, lebih bijaksana, dan lebih berwibawa dari wanita yang 2 tahun lalu nyaris terjerumus ke dalam sebuah jebakan pernikahan. Setelan berwarna gading yang ia kenakan memancarkan aura kekuatan yang elegan. Rambutnya ditata rapi, dan matanya memancarkan ketenangan yang hanya dimiliki oleh mereka yang telah melewati badai terhebat dan keluar sebagai pemenang. Saat menjawab beberapa pertanyaan dari para hadirin, sebuah pertanyaan membuatnya berhenti sejenak. Ibu Anggi, tanya seorang jurnalis muda dari Hong Kong. Dalam pidato Anda menekankan pentingnya integritas absolut dalam kemitraan. Pernahkah Anda secara pribadi menghadapi situasi di mana integritas itu diuji hingga ke titik puncaknya? Anggi tersenyum tipis. Sebuah senyum yang menyimpan sejuta cerita. Setiap pemimpin bisnis yang sukses pasti pernah. Jawabnya diplomatis, suaranya yang jernih dan mantap memenuhi ruangan. Ujian terbesar seringkali tidak datang dari pesaing kita, tetapi dari orang-orang yang paling dekat dengan kita. Saat itulah kita belajar bahwa fondasi terpenting dari sebuah kerajaan bisnis, atau bahkan kehidupan, bukanlah modal atau strategi, melainkan kemampuan untuk mengatakan tidak pada apapun yang mengancam nilai-nilai kita. Krisis yang lahir dari pengkhianatan integritas adalah krisis yang paling menyakitkan, tetapi juga yang paling transformatif. Api itu akan membakar habis semua yang palsu,
dan hanya menyisakan apa yang benar-benar kuat dan abadi. Tepuk tangan kembali bergemuruh, lebih keras dari sebelumnya. Tidak ada yang tahu detail spesifik dari krisis yang ia maksud, tetapi semua orang bisa merasakan kedalaman dan kebenaran dari kata-katanya. Saat ia berjalan turun dari panggung, benaknya melayang kembali ke hari-hari setelah badai itu reda. Kejatuhan keluarga Wijaya tidak terjadi dalam semalam, melainkan sebuah proses pembusukan yang lambat, menyakitkan, dan disaksikan oleh publik. Sesuai perjanjian, Rian dan Ibu Yati menandatangani semua dokumen di bawah pengawasan Pak Budi. Surat permintaan maaf publik mereka, yang dirancang dengan cermat oleh tim Humas Anggi, diterbitkan di beberapa surat kabar nasional. Isinya tidak mendetail, hanya menyatakan penyesalan yang mendalam atas kesalahpahaman yang menyebabkan kerugian moral dan material kepada Anggi, dan menegaskan bahwa pembatalan pernikahan adalah keputusan bersama demi kebaikan semua pihak. Namun, dunia bisnis dan sosialita Jakarta bukanlah dunia yang bodoh. Semua orang bisa membaca yang tersirat. Rian Wijaya, sang bintang baru yang karismatik, mendadak lenyap dari peredaran. Perusahaan rintisannya yang dulu ia banggakan, dinyatakan bangkrut hanya beberapa minggu kemudian, terjerat utang puluhan miliar rupiah kepada investor yang tak lain adalah Anggi sendiri. Gria Tawang dan mobil sportnya disita. Ia menjadi buah bibir. Sebuah cerita peringatan tentang seorang pria yang mencoba terbang terlalu dekat ke matahari dengan sayap curian. Anggi mendengar dari beberapa sumber bahwa Rian mencoba memulai kembali. Ia pindah ke Surabaya, berharap bisa lepas dari bayang-bayang kegagalannya. Namun, di era digital, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Reputasinya sebagai penipu dan pria manja yang hidup dari kekayaan tunangannya sudah tersebar luas. Tidak ada investor yang mau menyentuhnya. Tidak ada perusahaan terkemuka yang mau merekrutnya. Terakhir kali Anggi mendengar kabarnya, Rian bekerja sebagai manajer penjualan tingkat menengah di sebuah perusahaan properti kecil, tinggal di sebuah apartemen sewaan sederhana, dan hidup dalam kecemasan abadi bahwa seseorang akan mengenalinya. Ia mendapatkan apa yang selalu ia takuti, ia menjadi bukan siapa-siapa. Nasib Ibu Yati, dalam beberapa hal, bahkan lebih tragis. Hukuman terberat baginya bukanlah kehilangan kekayaan, melainkan kehilangan status dan putranya. Di kalangan sosialita elit, ia menjadi paria. Undangan pesta berhenti datang. Teman-teman yang dulu menjilatnya kini berpaling muka saat bertemu dengannya di depan umum. Ia terpaksa menjual rumah megahnya di Pondok Indah, untuk menutupi sebagian kecil dari utang Rian dan biaya hukum mereka yang membengkak. Namun, yang benar-benar menghancurkannya adalah hubungannya dengan Rian. Putranya tidak pernah memaafkannya. Rian menyalahkan ibunya atas segalanya. Atas rencana gila itu, atas keserakahannya, dan atas kehancuran hidupnya. Setiap percakapan di antara mereka selalu berakhir dengan pertengkaran sengit yang penuh tuduhan dan kebencian. Cinta buta yang dulu ia curahkan pada putranya kini berbalas racun. Ibu Yati menghabiskan hari-harinya dalam kesendirian di sebuah rumah kecil peninggalan orang tuanya, meratapi kerajaannya yang hilang dan putranya yang kini terasa lebih asing daripada orang lain. Ia mendapatkan apa yang pantas ia dapatkan, kesepian di tengah runtuhan harga dirinya. Bagi Anggi, 2 tahun terakhir adalah periode pertumbuhan yang luar biasa. Peristiwa itu telah menjadi tungku api yang menempa dirinya menjadi baja. Ia menjadi lebih waspada, lebih tajam dalam menilai karakter orang, dan tembok di sekeliling hatinya menjadi sedikit lebih tinggi. Namun, ia tidak membiarkan pengalaman itu membuatnya menjadi pribadi yang pahit atau sinis. Sebaliknya, ia belajar untuk lebih menghargai loyalitas dan ketulusan. Pak Budi kini duduk di Dewan Direksi ANG Group sebagai penasihat senior, suaranya yang bijaksana menjadi panduan terpercaya bagi Anggi. Timnya yang dulu ia sebut Cavalry, kini menjadi lingkaran dalam kepercayaannya. Ia belajar bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang tidak pernah jatuh, tetapi tentang memilih dengan siapa kita akan bangkit kembali. Dan ANG Group sendiri melesat lebih tinggi dari sebelumnya. Proposal ekspansi ke pasar Eropa yang ia ajukan di pagi hari setelah pernikahannya yang batal itu, ternyata menjadi salah satu keputusan bisnis terbaiknya. Perusahaannya kini menjadi pemain global yang disegani. Reputasi Anggi sebagai pemimpin yang berintegritas dan tidak kenal takut justru menarik lebih banyak talenta dan mitra bisnis berkualitas tinggi. Ponselnya bergetar, sebuah pesan masuk membuyarkan lamunannya. Pesan itu dari David Chen, seorang teknokrat asal Singapura yang ia temui 6 bulan lalu dalam sebuah proyek kerjasama. David adalah pria yang tenang, brilian, dan salah satu dari sedikit orang yang memandangnya bukan sebagai CEO Anggi Purnama, yang legendaris, melainkan sebagai Anggi, seorang wanita cerdas dengan selera humor yang sinis. Hubungan mereka berjalan lambat, dibangun di atas fondasi diskusi intelektual dan rasa saling menghargai yang mendalam. Tidak ada janji-janji muluk atau buayan romantis yang berlebihan.
Hanya ada kenyamanan dan ketulusan yang terasa nyata. Pesan dari David, pidatonya luar biasa. Seperti biasa. Kamu berhasil membuat topik tentang rantai pasokan terdengar, seperti sebuah puisi epik. Makan malam nanti jadi? Ada kedai laksa tersembunyi yang harus kamu coba. Anggi tersenyum, kali ini senyum yang tulus dan hangat, yang sampai ke matanya. Ia mengetik balasannya. Tentu saja. Tapi kalau rasanya tidak lebih enak dari laksa di Jakarta, kamu yang bayar. Saat ia melangkah keluar dari aula konferensi, ia merasa begitu damai. Ia tidak lagi mencari seseorang untuk melengkapi dirinya, karena ia sadar ia sudah utuh. Badai 2 tahun lalu telah merenggut ilusi cintanya, tetapi memberinya hadiah yang jauh lebih berharga, kebenaran tentang dirinya sendiri. Ia adalah sang arsitek, sang pejuang, dan sang ratu dari kerajaannya sendiri. Dan fajar yang baru, yang dimulai pada pagi hari yang seharusnya menjadi hari pernikahannya, ternyata terus berlanjut menjadi siang yang cerah dan tak terbatas. Masa depan terbentang luas di hadapannya, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia siap untuk menyambutnya dengan hati yang sepenuhnya terbuka, 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 hati yang sepenuhnya terbuka.